Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervan Ibrahim Badjo dengan NPM 073825111094 kelas B. Saya akan menjelaskan materi tentang tektonik lempeng, geologi struktur, jenis dan fungsi alat, stratigrafi, dan peta. Yang pertama, tektonik lempeng. Tektonik lempeng adalah teori geologi yang menyatakan litosfer bumi terbagi menjadi lempeng-lempeng kaku yang bergerak perlahan di atas mantel atmosfer. Teori ini menjelaskan pergerakan lempeng sejak 3,4 miliar tahun lalu dengan kecepatan beberapa sentimeter per tahun. Didorong arus konveksi mantel, lempeng mencakup kerak benua dan samudra dengan ketebalan rata-rata 75-125 km. Penyebab dan pergerakan utama. Pergerakan disebabkan runtuhan gravitasi lempeng samudra yang padat ke mantel panas serta didorong dari punggung tengah samudra. Interaksi antar lempeng menghasilkan batas divergen, konvergen, dan transform. Dampak utama fenomena seperti gempa bumi, gunung api, penggunungan, dan palung samudra timbul dari gesekan lempeng, seperti cincin api Pasifik di Indonesia. Tabrakan lempeng Indo-Australia dan Eurasia menyebabkan aktivitas tektonik tinggi. 2. Geologi struktur. Geologi struktur adalah cabang geologi yang mempelajari deformasi batuan akibat tektonik, menghasilkan fitur seperti lipatan, sesar, dan celah. Geologi struktur menganalisis bentuk, orientasi, dan hubungan spesial antara struktur batuan untuk memahami sejarah, deformasi, dan kondisi tektonik suatu wilayah. Studi ini penting untuk mengidentifikasi zona rawan gempa dan eksplorasi sumber daya alam. Jenis struktur utama. Jenis struktur utama lipatan, deformasi plastik seperti anticline dan syncline, terbentuk dari tekanan kompres sesar, patahan rapuh dengan pergerakan termasuk sesar normal, reverse stars, dan strike slip. Fraktur tanpa pergerakan signifikan sering mempengaruhi permeabilitas batuan. 3. Fungsi alat geologi. Paleogeologi digunakan untuk memecahkan batu agar memperlihatkan permukaan segar, mengidentifikasi tekstur, mineral, dan struktur internal batuan. GPS menentukan koordinat lokasi tepat di lapangan, mendukung pemetaan geologi akurat dan pelacakan rute survei. Kompas geologi. Kompas geologi seperti Bruton mengukur arah strike dan dip, kemiringan lapisan batuan, serta orientasi foliasi dan rekaan struktural. Papan LJK. Papan LJK menyediakan permukaan datar dan tahan air untuk menulis hasil pengukuran seperti strike, dip, koordinat GPS, serta deskripsi batuan di lokasi yang sulit. Yang keempat, stratigrafi. Stratigrafi merupakan cabang ilmu geologi yang mempelajari perlapisan batuan, hubungan antar lapisan, serta sejarah pembentuknya untuk memahami kronologi dan evolusi bumi. Cabang stratigrafi. Stratigrafi mengklasifikasikan berdasarkan litologi batuan. Biostratigrafi menggunakan fosil indeks, sementara kronostratigrafi menentukan umur absolut melalui isotop, dan magnestratigrafi siklus stratigrafi menganalisis siklus laut relatif untuk memprediksi reservoir minyak. Prinsip dasar stratigrafi. Prinsip superposisi menyatakan lapisan atas lebih mudah daripada lapisan bawah. Prinsip horizontalitas asli menjelaskan lapisan terendap secara horizontal awalnya. Prinsip kontinuitas latel dan hubungan potong-memotong membantu korelasi lapisan antar daerah serta urutan deformasi. Yang kelima, peta. Peta geologi merupakan representasi visual data geologi suatu wilayah yang menunjukkan sebaran buatan, umur, struktur, serta potensi sumber daya mineral dan energi. Fungsi utama
Peta geologi berperan dalam eksplorasi mineral, perencanaan tambang, mitigasi bencana, dan pembangunan infrastruktur dengan mengidentifikasi risiko patahan atau longsor. Sekian dari presentasi saya. Maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.